Bayangin deh, di satu sisi ada legenda Jawa yang berbicara soal pahlawan tersembunyi. Di sisi lain ada teori konspirasi dunia yang mengerikan. Apa jadinya kalau kedua kisah ini bertabrakan? Siapa sebenarnya Satrio Piningit? Dan apa hubungan dia dengan sistem dunia baru? Di video ini kita bakal kupas tuntas cerita yang bikin merinding ini. Siap-siap dibawa ke dunia ramalan dan rahasia global yang menegangkan. Tahukah kamu, dalam ramalan Jayabaya, Raja Kediri abad ke-12, disebutkan akan muncul 7 Satrio Piningit, 7 ksatria tersembunyi yang kelak memimpin bekas wilayah Majapahit. Wah, kalau kata Kompasiana sih, konon masing-masing Satrio Piningit itu dihubungkan dengan presiden-presiden Indonesia. Misalnya, Satrio Hamongtuwo yang punya karisma keturunan leluhur sering dikaitkan dengan Megawati Soekarno Putri. Lalu Satrio Sinisihan Wahyu yang sangat religius. Konon belum jelas siapa figur nyatanya. Pokoknya tiap periode gelap di negeri ini muncul cerita tentang pahlawan terpendam yang siap menyelamatkan. Saran para ahli budaya bilang, Satrio Piningit itu ibarat simbol harapan zaman kacau, sosok tertutup yang muncul pas situasi kritis. Bayangin aja, Raja kuno udah ngebayangin bakal lahir pahlawan misterius. Udah, kayak nonton film fiksi ilmiah aja. Dalam ramalan Jayabaya, Satrio Piningit muncul terakhir setelah pemimpin sebelumnya dan digambarkan selalu mendapat petunjuk Tuhan. Nah, bagian inilah yang bikin orang kepo. Siapa ya sosok terakhir ini dan kapan bakal nongol? Ya, sementara itu di panggung global, banyak yang curiga ada kekuatan rahasia nyiptain tatanan dunia baru, alias New World Order. Kalian pernah lihat nggak simbol mata? Satu di piramida pada uang dolar AS. Tulisan di situ adalah Novus Ordo Seclorum, yang artinya kira-kira tata dunia baru. Simbol ini sering dipelesetkan jadi petunjuk adanya konspirasi besar. Bahkan di Wikipedia Indonesia dijelaskan, teori konspirasi tatanan dunia baru itu tentang elit kekuatan rahasia dengan agenda globalis berkonspirasi untuk akhirnya menguasai dunia melalui pemerintahan satu dunia yang otoriter. Wah, serem juga ya. Yang lebih mengerikan lagi, laporan Cek Fakta menyebutkan pendukung teori NWO percaya para elit itu sengaja menciptakan krisis global kayak pandemi, kerusuhan, dan sebagainya untuk mengendalikan populasi dunia. Katanya siapapun yang menolak akan ditangkap, sedangkan rakyat biasa jadi alat kendali mereka. Gila, gimana bisa tiba-tiba cerita horor begini jadi ramai dibicarakan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya antara Satrio Piningit dan konspirasi dunia ini? Nggak sedikit yang yakin kalau Satrio Piningit bakal jadi pahlawan yang melawan dunia rahasia tersebut. Misalnya, ada yang berpendapat konon Satrio Piningit akan muncul tepat saat tatanan dunia baru itu hendak terwujud, jadi penyeimbang gerak para elit global. Mereka berfantasi saat dunia porak-poranda karena skema gelap para penguasa, muncullah sang ksatria adil untuk meruntuhkan rencana jahat itu. Tapi tentu saja ada sudut pandang lain. Banyak orang skeptis menyebut semua ini cuma karangan media sosial atau sekadar hoax viral. Mereka bilang, ramalan Satrio dan konspirasi New World Order itu cerita horor yang ditulis ulang dari buku-buku fiksi tanpa bukti ilmiah. Kalau ada yang nyambungin Satrio Piningit ke NWO, menurut mereka itu cuma isapan jempol alias konspirasi teori, kayak yang sering kita dengar. Intinya, baik cerita ramalan maupun konspirasi, dua-duanya belum ada yang benar-benar bisa dibuktikan.
Kita sebagai masyarakat jadi berada di ujung spektrum. Percaya atau meragukan. Ada yang pasang mata kuda, antusias menelusuri setiap petunjuk, hingga melakukan perhitungan simbolis. Di sisi lain, ada juga yang bilang, ya, namanya juga legenda, seru untuk dibahas, tapi jangan dianggap fakta mutlak. Inilah yang bikin cerita ini menarik dan tetap misterius. Kita nggak pernah benar-benar tahu niat di balik simbol dan ramalan. Karena elit global maupun pahlawan terpendam itu selalu berada di balik tirai tak terlihat. Dan selama masyarakat gak punya data konkret, rahasia di balik semua itu bakal selalu memancing rasa ingin tahu dan spekulasi. Jadi gimana menurut kamu? Apakah Satrio Piningit benar-benar agen perubahan melawan konspirasi dunia? Atau semua ini cuma mitos yang terlalu dibesar-besarkan? Entah jawabannya. Satu hal pasti, cerita seperti ini memacu imajinasi dan emosi kita. Yang penting, kita tetap kritis. Kenali sumber cerita, bedakan fakta dan fiksi. Yang jelas, kisah Satrio Piningit dan sistem dunia baru bakal terus jadi pembicaraan seru, baik di warung kopi maupun di media sosial. Kalau kamu suka video penuh misteri dan ramalan seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Klik tombol like jika kamu terhibur atau tertarik dengan materi ini. Subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video-video mendebarkan seputar fenomena misterius, ramalan kuno, dan konspirasi global. Share juga ke temenmu yang doyan teori konspirasi, biar kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat Misteri, jangan ketinggalan petualangan mencari kebenaran di balik kisah-kisah gaib dan rahasia dunia